Shalom bagi kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui tujuan dari strategi pembelajaran bagi seorang guru, khususnya guru pendidikan agama Kristen, yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, meningkatkan pemahaman siswa, mencapai tujuan pembelajaran, serta menyesuaikan metode dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Dengan strategi yang tepat, guru dapat meningkatkan keterlibatan, memfasilitasi pembelajaran yang lebih baik, dan membantu siswa mengembangkan keterampilan yang diperlukan. Ternyata saya lupa memperkenalkan diri saya. Kita akan saksikan video. Kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya. Ternyata strategi pembelajaran ekspositori memiliki banyak sekali jenisnya. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry. Yang kedua, strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, strategi pembelajaran kolaboratif. Yang keempat, strategi pembelajaran ekspositori, dan lain sebagainya. Namun, di video kali ini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran ekspositori yang mencakup ini. Adapun pengertian dari strategi ekspositori, yaitu istilah ekspositori berasal dari konsep eksposisi yang berarti memberi penjelasan. Dalam konteks pembelajaran, ekspositori merupakan strategi yang dilakukan guru untuk mengatakan atau menjelaskan fakta-fakta, gagasan, dan informasi-informasi penting lainnya kepada para pembelajar. Metode ekspositori adalah metode pembelajaran yang digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu, definisi, prinsip, dan konsep materi pelajaran, serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan. Siswa mengikuti pola yang ditetapkan oleh guru secara cermat. Penggunaan metode ekspositori merupakan metode pembelajaran yang mengarah kepada tersampaikannya isi pelajaran kepada siswa secara langsung. Kelebihan dari strategi ekspositori yang pertama, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan yang telah disampaikan. Yang kedua, strategi ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang lebih besar. Yang ketiga, strategi ini dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa sangat luas, sementara waktunya sangat terbatas. Yang keempat, melalui strategi ini, selain siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran, siswa juga bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Strategi pembelajaran ekspositori juga memiliki kelemahan. Yang pertama, strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar secara baik. Yang kedua, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan individual. Yang ketiga, strategi ini sangat tergantung kepada apa yang dimiliki guru seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, dan berbagai kemampuan seperti kemampuan berkomunikasi dan kemampuan mengelola kelas. Yang keempat, strategi ini lebih banyak melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, kemampuan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Saya akan menampilkan salah satu materi mengenai strategi pembelajaran ekspositori dengan menggunakan metode ceramah. Selamat menyaksikan. Materi yang saya bawakan pada hari ini yaitu mengenal kasih Allah. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa sih pengertian kasih. Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Kasih juga bisa dikatakan hubungan keterkaitan antara manusia tersebut dengan sesuatu. Dan kasih bisa bermakna luas, bukan hanya antara manusia dengan manusia, tetapi bisa juga antara Tuhan dengan manusia. Dan dengan adanya rasa kasih tersebut, membuat manusia mempunyai tujuan hidup yang akan diperjuangkan. Makna kasih yang sesungguhnya itu bagaimana kita memberi yang terbaik buat orang lain, baik itu membahagiakan, tidak merebut kebahagiaan orang lain, dan membuka pintu hati untuk sebuah kasih. Kasih adalah suatu perasaan, tetapi kasih ini beda dengan cinta. Kasih lebih bersifat
rasa kepedulian seorang insan tanpa ingin meminta imbalan atas apa yang telah dilakukan untuk yang dikasihinya. Dari mana kasih berasal? Dalam Alkitab, 1 Yohanes 4 ayat 7 menyatakan bahwa kasih berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi adalah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ternyata kasih memiliki banyak sekali jenis. Yang pertama yaitu kasih storge. Kasih storge menggambarkan kasih yang ada dalam keluarga. Kata ini menggambarkan ikatan mendalam dan penuh perhatian antara orang tua dan anak, suami istri, saudara kandung, dan lainnya. Nah, kebalikan dari storge adalah astorgos yang berarti tanpa kasih sayang dalam Roma 1 ayat 31. Paulus juga telah mengingatkan kepada kita bahwa di akhir zaman orang akan menjadi sangat egois sampai mereka tidak mempunyai rasa cinta untuk keluarganya sendiri. Bisa kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 3. Yang kedua ada kasih filia atau phileo. Kasih ini menggambarkan kasih persaudaraan atau persahabatan yang melebihi ikatan keluarga. Dalam artian ini kita harus mengasihi sesama, teman atau sahabat seolah-olah mereka adalah saudara kita. Kasih filia ini tergambar dalam kisah Alkitab, yaitu tentang cerita Lazarus yang bangkit. Bisa kita lihat dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Yang ketiga yaitu kasih eros. Eros mengacu pada cinta yang romantis atau seksual. Ini adalah hadiah dari Tuhan kepada pasangan yang sudah menikah, sehingga bisa mengungkapkan cinta satu dengan yang lain. Cinta ini memang tidak muncul di Alkitab, tapi di kitab Kidung Agung kita bisa melihat cinta yang dimiliki oleh suami istri. Yang keempat yaitu kasih agape. Kasih agape adalah cinta tertinggi yang dirujuk dalam Alkitab. Cinta ini abadi, sempurna, penuh pengorbanan, dan tanpa syarat. Agape menggambarkan kasih Allah dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8. Agape adalah kasih yang sempurna. Tuhan Yesus mewujudkan kasih ini dengan mengorbankan dirinya untuk menebus umat manusia. Bagaimana sih cara Allah menunjukkan kasihnya kepada kita? Inilah cara Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, yaitu Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya melalui anaknya kita beroleh hidup sejati dan kekal. Inilah kasih. Bukannya kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya supaya melalui Dia dosa kita diampunkan. Adapun kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu mengenal kasih Allah berarti memahami bahwa kasih-Nya adalah kasih yang sempurna, tanpa syarat dan selalu ada bagi setiap orang, tanpa memandang latar belakang atau kesalahan yang pernah dilakukan. Kasih Allah adalah sumber pengharapan, penghiburan, dan kekuatan di tengah kesulitan hidup. Melalui firman-Nya, kita diajak untuk melihat bahwa kasih Allah nyata dalam setiap aspek kehidupan kita, baik melalui perbuatan langsung maupun melalui kehadiran orang-orang yang mengasihi kita dengan tulus. Kasih Allah tidak hanya sekedar teori, tetapi dapat dirasakan dan dialami. Ketika kita memahami kasih Allah, kita didorong untuk meneladaninya dan menunjukkan kasih yang sama kepada orang lain. Kasih Allah mengubah hidup kita, memberi kita identitas yang berharga, dan membantu kita untuk mengasihi sesama dengan ikhlas, terutama di tengah dunia yang seringkali penuh tantangan dan ketidakpastian. Demikianlah video kita kali ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video